Halo semuanya, selamat datang di channel Leon SK. Oke, siapa di sini yang suka sama anime kayak Sailor Moon ataupun Minky Momo ya? Nah, jika kalian suka, mungkin kalian tidak asing atau mungkin tertarik sama anime yang satu ini, yaitu anime Shoujo Madoka Magica. Yang seperti dua anime yang tadi ya, anime ini juga memiliki jenis genre atau cerita yang sama, yaitu tentang Shoujo. Nah, jika kalian tidak tahu Shoujo itu apa, nah, menurut Google, Mosojo artinya gadis ajaib atau magical girl ya, jika diartikan dalam bahasa Jepang. Nah, ini merupakan subgenre anime dan juga manga yang menampilkan tokoh utama gadis muda yang memiliki kekuatan sihir, mampu berubah wujud menjadi pahlawan yang lebih kuat dan bertarung untuk melawan kejahatan. Biasanya tokohnya merupakan gadis muda pelajar ya, yang memakai pakaian khas ya, kayak gini. Nah, sebenarnya gue bukanlah orang yang suka nonton cerita kayak Mohosojo ini ya. Tapi dikarenakan ada beberapa orang yang merekomendasikannya ke gue. Ditambah katanya anime ini juga dulu cukup populer dikarenakan menceritakan tentang sisi gelap dari dunia Mohosojo itu sendiri. Dan akhirnya setelah beberapa pertimbangan ya gue memutuskan untuk menonton anime lawas ini. Jadi kita langsung aja ke pembahasan, tapi sebelum itu buat teman-teman yang nonton jangan lupa untuk dukung channel ini dengan hanya sekedar menekan tombol subscribe. Oke, gaskeun. Anime Shoujo Madoka Magica. Anime ini pertama kali tayang di Jepang pada tanggal 7 Januari 2011. Ya udah 10 tahun lalu ya. Anime ini adalah karya orisinal atau original anime yang dikembangkan oleh kelompok pembuat konten bernama Magica Quartet yang terdiri dari Akiyuki Shinbo sebagai sutradaranya, Gen Urobuchi sebagai penulis naskahnya, Ume Aoki sebagai desainer karakternya, dan diproduksi oleh Studio Sharp. Nah, sedikit informasi tentang proses produksinya. Ternyata anime ini saat dalam tahap draft awalnya, yaitu pada tanggal 2008 sampai 2009, seri ini memiliki judul sementara bernama Shoujo Apocalypse, yang akhirnya diganti menjadi seperti yang sekarang. Kemudian sang penulis, yaitu Gen Urobuchi, merupakan seorang yang sering sekali membuat kebiasaan cerita yang gelap dan juga kelam. Sehingga pada akhirnya sang produser anime ini yaitu Atsuhiro Iwakami awalnya ingin merahasiakan keterlibatan Gen Urobuchi sebagai penulis naskah agar para penonton tidak curiga akan adanya plot yang kelam. Anime ini mengikuti sebuah kehidupan dari seorang gadis SMP biasa ya bernama Madoka Kaname yang hidupnya itu aman, damai, tentram lah bersama keluarga sama teman-temannya. Sampai suatu hari ia ketemu dengan sebuah makhluk misterius berbentuk kayak kucing gitulah bernama Kyubei yang menawarkan kontrak ke Madoka agar bisa mengabulkan salah satu keinginannya, entah apapun itu ya. Tetapi sebagai gantinya, ia harus menjadi seorang Mosojo yang melawan sebuah makhluk jahat bernama Majo. Nah, si Madoka sama salah satu temannya itu si Sayaka, pada awalnya mereka melihat sebuah contoh nyata ya dari seorang Mohosojo yaitu bernama Mami Tomoe yang kelihatan kayak heroik, keren lah, seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak orang dari kejahatan lah. Yang sehingga membuat si Madoka sama si temannya ini tertarik untuk menjadi seorang Mohosojo. Tapi di sisi lain juga muncul seorang siswi pindahan yang kelihatan cool dan misterius gitulah bernama Homura Akemi yang memperingatkan ke si Madoka ini agar tidak menerima tawaran dari si Kyubei untuk menjadi seorang Mohosojo. Nah, peringatan ini sebenarnya membuat si Madoka itu kayak bingung dan juga resah. Ditambah setelah dia mulai melihat sisi kelam dari dunia Mohosojo itu sendiri. Nah, seiring berjalannya cerita, dunia dari Mohosojo Madoka Magica ini pun menjadi lebih gelap ya. Setelah rahasia besar tentang para Mohosojo ini terungkap, penyihir dan tujuan sebenarnya dari Kyubei ini mulai terungkap juga. Madoka pun akhirnya harus membuat sebuah keputusan penting ya, yang akan menentukan nasib dirinya, teman-temannya, sama seluruh dunia gitu. Oke, kemudian untuk penganimasiannya sendiri, terutama dalam adegan battle-nya ya, bisa dibilang anime ini cukup bagus lah. Ya, walaupun jika dibandingkan dengan anime-anime bagus yang lain, ya malah kayak kelihatan biasa aja gitu. Tetapi nilai lebih yang paling gue suka dari penganimasian anime ini yaitu dari desain dunia para Majo itu. Saat mereka ngelawan para Majo kan mereka akan masuk ke dunianya ya. Itu gue rasa keren banget lah dunianya itu. Dan menurut informasi yang gue dapat, desain dari dunia Majo itu sendiri dibuat oleh unit seni yang bernama Gekida Inukari yang memberikan gaya visual kolase dan juga surrealis ya,
yang sangat beda lah dari gaya animasi utamanya. Kalau membahas Mousojo Madoka Magica, yang mungkin langsung terasa oleh penonton adalah bagaimana anime ini membalik ekspektasi tentang dunia Mousojo itu sendiri. Menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, reflektif, dan menyentuh sisi terdalam manusia. Ceritanya tidak hanya tentang kekuatan dan keajaiban, tetapi tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah harapan itu sendiri. Salah satu inti terbesar adalah pertarungan antara harapan dan juga keputusasaan. Kontrak yang ditawarkan oleh QB tampak seperti kesempatan emas bagi mereka. Sebuah keinginan yang akan dikabulkan. Ditukar dengan menjadi seorang Mousojo. Namun, di balik itu, tersembunyi hukum yang sangat kejam. Semakin besar harapan seseorang, semakin besar pula keputusasaan yang akan menghancurkan di masa depan. Ini terasa sebuah refleksi kehidupan nyata, di mana mimpi yang tinggi sering sekali membawa risiko jatuh yang lebih menyakitkan. Anime ini seakan ingin menyampaikan bahwa harapan bukanlah sesuatu yang gratis, melainkan sesuatu yang memiliki konsekuensinya yang mendalam. Dari sisi psikologis, setiap karakter di dalam cerita menghadirkan potret manusia yang berbeda dalam menghadapi penderitaan. Contohnya Madoka, digambarkan sebagai sosok polos yang perlahan mulai memahami kerasnya dunia di sekitarnya. Homura Akemi yang membawa beban, trauma, dan obsesi yang membuat terus berjuang melawan takdir. Sementara Sayaka menjadi representasi idealisme yang runtuh ketika realitas tidak sesuai dengan harapan. Di sisi lain, Kyoko Sakura menunjukkan bagaimana seorang bisa menjadi sinis setelah mengalami luka mendalam. Semua ini membuat cerita terasa sangat manusiawi, karena tidak ada satupun karakter yang benar-benar hitam ataupun putih. Tema tentang takdir juga menjadi bagian penting, terutama melalui perjalanan Homura Akemi. Ia terus mengulang waktu, mencoba menyelamatkan orang yang ia sayangi, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Siklus ini menggambarkan betapa sulitnya manusia untuk melepaskan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki masa lalu. Ini bukan sekadar elemen fiksi, melainkan metafora emosional tentang bagaimana seseorang bisa terjebak dalam lingkaran trauma yang sama. Di balik semua itu, terdapat kritik halus terhadap sistem yang dingin dan tanpa empati. Kyubey tidak bertindak sebagai penjahat dalam arti tradisional, melainkan sebagai representasi logika murni yang mengabaikan perasaan manusia. Ia melihat penderitaan sebagai sesuatu yang bernilai, sebagai sumber energi untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Perspektif ini terasa mengganggu karena sangat rasional, namun justru disitulah letak kengeriannya. Ketika sesuatu yang benar secara logika ternyata sangat kejam secara kemanusiaan. Puncak dari konflik ini terlihat dalam pilihan yang diambil Madoka itu sendiri. Ketika ia tidak memilih kebahagiaan untuk dirinya sendiri, melainkan memutuskan untuk mengubah sistem yang telah menyiksa begitu banyak orang. Keputusan ini mengangkat tema eksistensi tentang makna pengorbanan dan arti menjadi manusia. Madoka tidak lagi sekadar individu, melainkan menjadi simbol harapan itu sendiri. Sesuatu yang mungkin tidak terlihat tetapi dapat dirasakan mereka yang membutuhkannya. Pada akhirnya, Mousojo Madoka Magica adalah sebuah cerita yang jujur tentang kehidupan, yang menunjukkan bahwa dunia tidak selalu adil, bahwa kebaikan tidak selalu berakhir bahagia, dan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Namun, di tengah semua kegelapan itu, anime ini tetaplah menyisakan satu hal yang sangat kuat. Harapan, meskipun rapuh, tetap ada dan layak untuk diperjuangkan. Anjay. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Mohon maaf ya bila ada salah-salah. Dan buat kalian yang ingin kasih kritik, saran, ataupun tambahan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dan sampai jumpa.